Halo pejuang SNBT 2025, sudah siap menghadapi soal penalaran umum di SNBT? Tahukah kamu, banyak sekali peserta SNBT gagal menjawab soal PU dengan cepat karena kurang memahami pola berpikir logis dan analitis. Nah, di video ini kita akan membahas latihan soal penalaran umum SNBT 2025 lengkap dengan pembahasan strategi menjawab cepat dan efisien. Tonton sampai akhir karena soal ini bisa menentukan peluang kamu masuk PTN impianmu. Teman-teman, ada beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan dalam pengerjaan soal penalaran umum dalam SNBT 2025. Yang pertama, teman-teman harus gunakan eliminasi jawaban. Jika soal bisa diselesaikan dengan menggunakan logika dasar tanpa hitung manual, manfaatkan itu. Yang kedua, identifikasi pola. Untuk soal analogi atau deduksi, cari hubungan sederhana sebelum mencoba solusi kompleks. Yang ketiga, gunakan metode diagram untuk silogisme. Jika ada dua atau lebih premis, gambarkan skema hubungan untuk memahami kesimpulan yang benar. Kemudian teman-teman harus latihan dengan soal bertipe HOTS atau Higher Order Thinking Skills untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dan membiasakan teman-teman dalam mengerjakan soal yang beragam. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Silahkan di-pause dulu aja videonya ya, aku akan membacakan soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan informasi di atas adalah apa nih teman-teman, kira-kira jawaban yang benar? Oke, betul ya, jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Konsumsi kopi dalam jumlah wajar dapat memberikan manfaat kesehatan jika diimbangi gaya hidup sehat. Nah teman-teman, dalam mengerjakan soal seperti ini, seperti biasa, lihat dulu soalnya, kemudian teman-teman gunakan teknik skimming dan scanning ya teman-teman. Aduh, maaf jadi kebalik-balik. Nah di sini soalnya ini gampang karena kita hanya harus mencari pernyataan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Nah teman-teman tinggal cari aja nih, menyesuaikan aja pilihan dengan teks yang ada di atas. Dan pernyataan yang di bawah ini, yang jawaban benar ini tertuang dengan sangat eksplisit di dalam teksnya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Aku langsung bacakan aja pertanyaannya. Manakah dampak yang paling mungkin terjadi akibat kebijakan tersebut? Nah, kira-kira jawaban yang paling benar apa nih teman-teman? Oke, betul ya, jawaban yang paling benar adalah D. Kualitas udara yang lebih baik mengurangi risiko penyakit. Nih ya, risiko penyakit pernapasan di kota tersebut. Nah ini jawabannya benar karena kalau misalnya kita lihat teksnya di atas nih ya. Nih ada pernyataan kayak gini nih teman-teman. Selain itu, kualitas udara di kota tersebut meningkat drastis dengan penurunan kadar partikel 2,5 hingga 40 partikel PM 2,5 hingga 40%, kayak gitu ya. Nah, tentunya dengan penurunan kadar partikel ini menunjukkan bahwa kualitas udara itu semakin meningkat ya. Kualitas udaranya meningkat yang akhirnya berpengaruh kepada kesehatan, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Aku langsung bacakan soalnya. Manakah pernyataan yang paling mungkin benar berdasarkan penelitian tersebut? Kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa nih teman-teman? Oke, betul ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya. Sebagian besar siswa SMA yang stres tidur kurang dari 6 jam setiap malam ya. Kenapa jawabannya benar? Karena ini sesuai dengan informasi dan teks yang ada di dalam soal yang menyatakan nih bahwa 80% siswa SMA tidur kurang dari 6 jam karena tugas sekolah. Nah, mungkin karena akibat pola tidurnya yang kurang cukup, kemudian ditambah dengan tugas, ini menyebabkan stres juga ya kepada siswa ya. Stres. Oke, soal selanjutnya aku bacakan pertanyaannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari informasi tersebut adalah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih teman-teman? Oke, betul ya, jawaban yang paling tepat adalah B nih teman-teman. Penurunan kualitas air sungai mempengaruhi produksi air bersih yang dikonsumsi masyarakat. Ini lihat ya, maka kesehatan ekosistem ada di dalam teks ya. Maka kesehatan ekosistem perairan terganggu dan nih, keseimbangan ekosistem perairan secara langsung memengaruhi ketersediaan sumber air bersih bagi masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa kondisi air sungai, entah itu dia bersih ataupun tercemar, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bukan saja buat hewan ataupun tumbuhan di sekitarnya ya. Oke, pertanyaan terakhir aku bacakan
Langsung pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang mungkin benar? Yang mungkin benar ya teman-teman. Oke, betul. Jawaban yang paling benar atau yang mungkin benar sesuai dengan pertanyaannya adalah C ya. Oke, kenapa jawabannya C yang benar, teman-teman? Ini kalau misalnya teman-teman baca ya, di sini ada nih. Di kalimat kedua dan seterusnya, lebih tepatnya di kalimat ketiga nih. Dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Penggunaan kendaraan listrik secara masif mampu menurunkan emisi karbon dalam jangka panjang. Tapi, dampak signifikan terhadap pengurangan emisi karbon bergantung terhadap sumber energi listrik yang digunakan. Ini ya, meskipun energi listrik itu baik, tapi ya semuanya bergantung pada energi listriknya itu sumbernya dari apa dulu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, mau lebih siap menghadapi UTBK SNBT 2025, teman-teman bisa banget gunakan ini ya, gunakan Smartbook Cerebrum. Di buku ini tersedia ratusan soal penalaran umum yang terbaru lengkap dengan pembahasan detail. Selain itu ada juga strategi dalam mengerjakan soal dengan cepat dan efektif, dan tentunya ada kisi-kisi resmi SNBT 2025 agar teman-teman dapat mempersiapkan lebih baik. Selain itu teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Cerebrum ya. Di aplikasi ini kamu bisa mendapatkan simulasi tryout berbasis CAT, latihan soal harian, serta informasi terbaru seputar SNBT 2025. Dapatkan Smartbook Cerebrum di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Dan untuk download aplikasinya, teman-teman bisa download di App Store atau Google Play Store sekarang juga. Oke, teman-teman, sekian aja untuk video latihan soal pada hari ini. Jangan lupa ya untuk di-check out bukunya dan di-download aplikasinya. Sekian aja, terima kasih, semoga sukses, dan jangan lupa untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar kamu tetap mendapatkan update tentang SNBT 2025. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.